ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan buat pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk dapat beribadah di sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Kiranya Engkau yang memberkati hati, pikiran, dan jiwa kami agar kami dapat mengikuti ibadah kami, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa anak-Mu, terpuji, termuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Kami telah berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami di minggu yang indah ini Tuhan. Kami tetap dapat bersekutu, bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami sudah menyiapkan hati kami Tuhan. Datanglah bersama-sama dengan kami, bimbing kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan ya Tuhan, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah diikuti oleh orang banyak. Berpindah-pindah ya, tidak seperti kita saat ini. Berpindah ke bukit, berpindah ke tepi danau, begitulah Tuhan Yesus diikuti oleh orang banyak. Orang banyak mengikuti Tuhan Yesus untuk mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Lalu untuk menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di ayat ini orang banyak membawa anak-anak kecil supaya Tuhan Yesus menjamah anak-anak itu. Ya, banyak orang banyak membawa anaknya. Ya. Tapi ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat itu, mereka bergegas melarang. Jangan bawa anak-anak itu. Murid-murid Tuhan Yesus melarang orang tua yang membawa anak-anaknya untuk menghampiri Tuhan Yesus. Melihat itu, Tuhan Yesus menjadi marah dan menegur murid-muridnya. Katanya, jangan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus membela anak-anak loh. Tuhan Yesus mengizinkan supaya anak-anak datang hadir bersama-sama untuk mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada anak-anak supaya semua anak-anak bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, saat ini adik-adik, ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi di samping kita, kamu bisa lihat Tuhan Yesus enggak? Enggak kan? Kakak juga enggak bisa lihat Tuhan Yesus. Tapi kita merasakan Tuhan Yesus melalui rohnya. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, menempati tempatnya di surga. Lalu manusia yang ada di bumi dicurahkan dengan Roh Kudus. Saat ini adik-adik juga ada roh di dalam kamu, ya, ada Roh Kudus yang membimbing kita, yang menuntun kita, ya, untuk melakukan segala kebaikan dan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa anak-anak, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Orang-orang yang seperti anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang bagaimana? Anak-anak kecil yang ribut? Enggak kayaknya. Anak-anak kecil yang suka berantem? Enggak kayaknya. Anak-anak kecil yang suka nangis? Yang malas? Yang suka teriak-teriak? Bukan. Ya. Di sini kita belajar bahwa Tuhan mau semua orang sama seperti anak-anak kecil yang mempunyai ketulusan. Ya, hatinya tulus. Ya, kalau anak-anak kecil lapar, dia akan berkata, "Aku lapar, Ma." Ya kan? Anak-anak itu tulus. Dia berkata ya jika ya, dia berkata tidak jika tidak. Lalu ada lagi bahwa anak-anak itu mempunyai ketergantungan kepada orang tuanya. Ya. Kalau ada orang tuanya, anak-anak itu merasa lebih nyaman. Kamu juga begitu nggak? Kalau ada mama papa, perasaan kamu lebih tenang? Apa sebaliknya? Ya. Tapi cenderung anak-anak mempunyai ketergantungan kepada orang tuanya. Percaya penuh kepada orang tuanya. Hal inilah yang dilihat bahwa anak-anak itu menggantungkan dirinya kepada orang yang dipercayainya. Demikian juga orang percaya menggantungkan dirinya kepada orang yang dipercayainya atau Tuhan yang dipercayainya. Ya. Kemudian anak-anak yang polos.
Anak-anak yang polos, anak-anak yang tidak berbohong, ya. Anak-anak yang mau mengungkapkan perasaannya apa adanya. Nah, ada beberapa tadi contoh yang kita lihat bahwa ketulusan, kepolosan, ketergantungan kepada Tuhan itu menjadi sifat anak-anak yang perlu kita jaga. Ya, adik-adik, Tuhan sudah memilih kamu. Tuhan sudah memilih kita. Ya, ketika murid-murid melarang anak-anak untuk menghampiri Tuhan Yesus malah mengatakan, jangan, biarkan mereka datang kepadaku. Ada kesempatan yang Tuhan berikan anak-anak sama dengan orang tua lainnya untuk datang kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau setiap minggu kita beribadah, itu artinya kita mau bersekutu, datang kepada Tuhan. Kalau adik-adik selalu kita ingatkan untuk rajin berdoa, itu berarti adik-adik berkomunikasi dengan Tuhan. Sama, adik-adik lakukan, dengan kakak sekolah minggu lakukan, dengan orang tua lakukan, semua sama. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Jadi adik-adik, kalau kita sudah dipilih Tuhan atas kepolosan kita, atas ketergantungan kita, atas ketulusan kita, itu perlu dijaga, ya. Itu perlu dijaga. Saat ini adik-adik ada banyak cobaan untuk kamu, ya. Contohnya handphone. Nah, kalau kamu pegang handphone, itu hati-hati. Rasanya enak loh. Rasanya nyaman, kita main game, kita main banyak hal, kita bisa nonton YouTube, ya, kita bisa main medsos, banyak. Tapi ingat, handphone itu juga bisa membawa kamu jadi lalai untuk datang dan tergantung kepada Tuhan. Jangan mau, ya. Semua ada waktunya. Kamu juga anak-anak, ingat, ternyata Tuhan sudah memberikan kesempatan dan waktu kepada kamu. Jangan dirusak. Iblis akan terus mengganggu kita. Iblis akan terus membujuk kita supaya kita jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan sayang banget sama kita, sayang sama anak-anak semuanya, ya. Nah, banyak hal, contohnya lagi, misalnya kalau orang tua berkata, jangan lakukan itu tidak baik. Jangan mencuri, jangan berbohong. Gimana sih? Itu melulu, bosan. Itu sikap yang melawan. Boleh nggak kita melawan sama orang tua? Tidak. Itu bukan sikap anak-anak yang Tuhan tunjukkan di sini. Ya, kita tidak boleh melawan sama orang tua. Orang tua yang selalu mendoakan kita, yang memelihara kehidupan kita di bumi ini. Ya, jadi jangan. Siapa dari antara kamu yang sering berbohong, yang sering melawan sama orang tua, mulai saat ini bertobat. Jangan lakukan lagi, karena kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anak yang empunya kerajaan surga. Tapi kalau kita masih tetap hidup di dalam sifat-sifat yang lama, sifat-sifat yang nakal, suka ngusilin teman, suka nyakitin hati teman, suka berantem, itu semua tidak akan mempunyai kerajaan surga. Kesempatan itu nanti akan hilang, ya. Jadi adik-adik, berbahagialah, bersukacitalah bahwa Tuhan memilih anak-anak sekolah minggu. Tuhan mengasihi dan menyayangi anak-anak sekolah minggu, ya. Mengasihi kita semua. Bahkan kakak, orang tua dihimbau Tuhan, diinginkan Tuhan untuk dapat bersikap seperti anak-anak, ya. Nah, bagaimana supaya kamu mampu? Bagaimana supaya kita mampu? Minggu lalu kita sudah belajar, yaitu tentang buah-buah roh. Lakukan semuanya supaya kita dimampukan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka kita akan mempunyai kerajaan surga. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah
warta minggu ini kakak tetap ingetin ya. Yang pertama, tetap kumpulkan persembahan melalui sintuawik masing-masing. Jangan lupa adik-adik, ingatkan orang tua biar ngasih persembahan ke sintua masing-masing. Baru yang kedua adik-adik, selama pandemik ini adik-adik, banyak teman-teman kita yang berduka. Selama pandemik ada 4 keluarga yang berduka adik-adik. Jadi rencana kita adik-adik mau mengumpulkan uang duka untuk teman-teman kita yang berduka. Ada 4 keluarga adik-adik yang berduka selama pandemik. Kakak bacain ya biar kalian ingat. 1, orang tua dari teman kita Jose Siregar dan adik-adiknya. Kedua, orang tua dari Nadia Sihite. Ketiga, orang tua dari Jepta Simorangkir. 4, orang tua dari Jeremia Simajuntak dan adik-adiknya. Jadi adik-adik, untuk memberikan partisipasi kita sebagai teman-teman di sekolah minggu, kita kumpulkan uang duka seberapapun seikhlasnya adik-adik ya. Bilang sama orang tua, boleh dititipkan ke guru sekolah minggu, dan guru sekolah minggu akan memberikan nomor rekening di kelas masing-masing untuk mengumpulkan uang duka itu adik-adik ya. Jangan lupa kita kasih dengan sukacita. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Semoga kita sehat-sehat, jauh dari virus. Kita doakan virus corona cepat berlalu biar kita bisa ke gereja sama-sama. Terima kasih adik-adik. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.